Kemudian yang kedua, para fisikawan pada saat itu juga memperkenalkan yang disebut nama medium ether ya. Jadi medium tempat perabatan cahaya. Gitu. Kenapa ini diusulkan? Karena persamaan Maxwell itu kan memprediksi adanya gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam vakum ya gitu ya. Jadi ini sudah pertama kali dibangkitkan oleh Hertz ya. Kemudian juga Young ini menjelaskan dengan mengasumsi bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik menggunakan teori Maxwell. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu terkait dengan percobaan Michelson-Morley. Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin men-share sesuatu. Bentar ya. Ini saya langsung dari gambar aja. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini di buku Crane Anda bisa lihat. Jadi di halaman 29. Ini apa istilahnya sebelum masuk ke percobaan Michelson-Morley, saya ingin membuat sebuah perumpamaan ya, pemisalan gitu ya. Jadi kalau ada sungai itu di sini bergerak dengan kecepatan U ya. Anda lihat ya ke sini. Gambarnya saya perbesar. Kemudian ada pengamat O yang diam. Kemudian ini diam terhadap bumi gitu ya. Sedangkan O prime itu dia bergerak sepanjang aliran sungai gitu ya. Kemudian di sini Anda lihat seseorang berenang ya. Awalnya arahnya ke kiri, kemudian dia balik. Jadi ketika itu berlawanan dengan arah kecepatan sungai, ini jadi U minus C gitu ya. Kemudian kalau dia itu searah dengan arah sungai, dia kan ditambah, jadi kecepatannya lebih tinggi. Jadi untuk kasus yang A, ya itu bisa kita lihat orang ini bolak-balik dari tempat asalnya berenang ke arah kiri, kemudian dia balik lagi ke arah kanan ya. Total waktu baliknya itu adalah bisa dihitung seperti ini. Jadi kalau misalkan dari awalnya dia sampai ke titik yang ini, jadi awalnya itu dari titik yang ini, dari titik yang ini ke titik ini kan U min C kecepatannya, jadi ini adalah yang ini. Panjangnya adalah L. Panjangnya adalah L, jadi L dibagi C min U. Kemudian dari sini balik lagi, dari kiri ke kanan, ke ini semula. Ya. Ini L dibagi C. Sebentar, saya lupa. Kita belum pemilihan ketua kelas ya. Sebelum saya lanjutkan. Ketua kelasnya saya tunjuk aja ya. Ketua kelasnya itu siapa ya? Diva Ayatullah. Mana Diva? Halo Pak. Ya, kamu ketua kelas. Jadi tolong itu ada yang mau masuk tapi saya hold. Itu kenapa? Kan harusnya nggak boleh telat. Saya ini kan 5 menit ya.
Kalau Anda mau masuk, tolong misalkan seperti misalkan Anda udah masuk tapi kelempar, coba Anda kasih kirim share screen lah. Oh Kayak iya. Teams atau apa, biar nanti bisa saya lihat. Maaf Pak, tadi bisa di-share screen ke teman-teman yang terlambat maksudnya. Udah, di MS Team. Oh, baik Pak. Dikirim. Kalau dia mau masuk, dia kirim ke MS Team, kirim gambar kenapa dia itu telat, apa terlempar atau gimana gitu. Ridwan Muhammad Syahrul ada nggak di sini? Nggak ada Pak. Tadi Ridwannya bilang katanya udah chat Pak Bobi di Teams tapi belum direspon katanya hari ini nggak hadir gitu Pak. Ini pernikahan saudaranya jam 10 sampai jam 13, tapi kan kita kuliah jam 7 sampai jam 8.40 ya. Jadi nggak bisa saya kasih izin. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi T-nya di sini yang orang dari awal balik lagi ke sana itu adalah T sama dengan L dibagi C plus U ditambah L per C min U. Jadi dapatnya ini adalah total bolak-baliknya itu adalah 2L per C, 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. Oke? Cukup jelas ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian untuk yang B-nya, kalau dia itu arahnya nggak ke sini, tapi tegak lurus dengan arah sungai. Seperti ini. Ya. Jadi, Jadi ketika dia itu bolak-balik dari sini ke sini, tapi kecepatannya kan dia ke sana, tapi kan di sini dia ada arus sungai ya. Jadi arah kecepatannya itu seharusnya dia arahnya jadi berbentuk segitiga gitu. Nanti saya gambarkan deh. Jadi ini adalah nanti masuknya itu adalah 2L per C kuadrat kurangi U kuadrat. Di mana C di sini adalah kecepatan dari orangnya. Kalau kecepatan asli dari orangnya kalau dia itu tidak ada arus sungai gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, nah sekarang saya mulai dengan percobaan Michelson-Morley. Jadi intinya percobaan Michelson-Morley itu seperti yang Anda lihat di kenapa ini sih? Jadi percobaan Michelson-Morley itu seperti ini. Ya, di gambar ini.
Jadi nanti objek free-nya itu yang di sekitar, yang dilihat di mata di sini. Ini yang A ini adalah cermin semi sempurna. Jadi maksud semi sempurna itu dia ada cahaya yang dipantulkan, ada juga cahaya yang dibiaskan. Jadi ini adalah dari S sumber ke A. Kalau yang ke C itu berarti ada yang dibiaskan. Kemudian kalau yang di sini ada yang dipantulkan ke sini. Percobaannya seperti ini. Alatnya seperti ini. Jadi alatnya sederhana ya. Nah, jadi nanti yang dilihat itu seperti ini di free-nya itu. Di free-nya itu seperti ini interferensinya. Jadi ini ada di pusat, terang, gelap, dan seterusnya. Oke, itu hasilnya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya stop share dulu. Bapak, Ya. Mohon maaf, saya Diva yang Bapak tunjuk tadi, saya ingin memastikan kembali yang Bapak minta untuk share di MS Teams itu apa ya Pak? Bukti ke Ya, screen maksudnya gini, Anda telatnya kenapa? Maksud saya, kalau misalkan gini, kan ada yang kadang-kala apa namanya, Anda misalkan terlempar karena koneksi tidak bagus. Itu maksud saya Anda foto bahwa Anda pernah hadir gitu di sini. Kalau misalkan terlempar, atau kalau katakanlah tadi apa namanya, Anda foto, kok kenapa saya nggak bisa masuk gitu? Apa karena masalah koneksi segala macam? Jadi saya ada alasan kuat bisa memasukkan Anda di sini gitu maksud saya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ini buku Resnick ya. Tentang apa namanya? Eksperimen dari Michelson Morley ya. Jadi ini lebih detailnya, kalau tadi mungkin tidak kan. Jadi kecepatan V di sini itu pemisalan bahwa ini adalah kecepatan ether ya, jadi kecepatan medium perlambatan cahaya. Ini saya ceritakan dulu. Ya ini kurang lebih kalau tadi itu adalah yang bulat-bulat, sekarang ini bentuk free-nya itu seperti ini ya. Interferensinya. Nah ini jadi kalau dia itu bergeraknya di T1 ini dari M ke M1, M ke M1 itu apa? Itu dari ini, ya. Itu sama analogi tadi seperti orang yang berenang. Ya. Kemudian didapatkan seperti ini. Kemudian untuk yang dia itu dari M ke M2 bolak-baliknya. Yang dari sini ke sini. Ya ini kebetulan kita gambarnya dibalik ya. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau yang tadi kan V-nya ke kiri, kalau yang ini kita ambil V-nya ke kanan supaya memudahkan. Jadi dari M itu ke M2 bentuknya jadi tidak lagi garis lurus garis istilahnya seperti tadi begini.
Jadi kalau begini kan mudah, kalau yang ini dia yang tegak lurus, yang tegak lurus dengan kecepatan ether. Ya, jadi karena tegak lurus jadi seperti ini. Jadi waktunya dari sini ke sini sebutnya T2 per 2. Ketika dia itu nyampe lagi ke ininya, ini adalah T2. Sehingga nanti saya dapatkan kalau dari hukum Pythagoras, L2 kuadrat ditambah VT2 per 2 kuadrat. VT2 itu adalah yang ini, panjang ini. Oke. VT2 per 2 kuadrat, akarnya itu sama dengan CT kuadrat. Maaf, CT2. Ya. Jadi ini adalah kecepatan adalah C. Ya. Dia karena dia itu bolak-balik jadi CT2. Nah, di sini karena dia itu bolak-balik jadi dikalikan 2 di sini. Maka nanti dari sini Anda dapatkan bahwa T2 di sini itu adalah tidak lain adalah T2 sama dengan 2L2 per C 1 per akar 1 kurang per C kuadrat. 1 per akar 1 kurang C kuadrat per C kuadrat. Asalain. Oke. Ada pertanyaan? Jadi L1 dengan L2 di sini itu secara umum L1 itu antara M ke M1, L2 itu adalah antara M ke M2, itu diambil tidak sama. Jadi itu diambil tidak sama, ya. Sehingga selisih waktunya ya, itu adalah T2 kurangi T1, saya dapatkan ini. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kemudian apa namanya instrumen ini yang tadi itu diputar 90 derajat. Jadi boleh dong saya tukar antara L1 dengan L2. Oke, seperti itulah kurang lebih. Jadi nanti ini didapatkan, nanti tinggal tukarkan saja L2 dengan L1. Jadi ini kita sebut saja delta T prime itu adalah T2 prime dikurangi T1 prime. Oke. Simetrinya seperti itu. Kemudian selisihnya itu antara delta T prime yang ini dengan yang atas dikurangi delta T itu adalah 2 per C L2 plus 1, ya dapatnya seperti inilah. Nah, jadi karena Anda lihat di sini, asumsinya itu adalah V kuadrat per C kuadrat, itu sangat kecil ya. Ini menurut teori itu V kuadrat per C kuadrat itu di sekitar 10⁻⁸. Jadi artinya kita bisa aproksimasi selisih delta T prime dikurangi delta T itu adalah dapatnya seperti ini. Pakai binomial expansion atau Maclaurin ya. Expansion. Didapatkan L1 plus L2 per C kali V kuadrat per C kuadrat. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada. Nah, kemudian selisih delta T prime dikurangi delta T ini, kalau dia itu bergesernya satu periode, artinya perubahannya itu bisa terjadi dari gelap ke terang, terang ke gelap.
itu dapatnya adalah seperti ini. L1 plus L2 per lambda kali V kuadrat per C kuadrat. Nah, biasanya ini menurut ini ya, ini ramalan teori ya, menurut ramalan teori. Ya. Jadi saya ambil L1 dengan L2-nya sama. Maka akan saya dapatkan delta N sama dengan 2L per lambda V kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil untuk cahaya tampak aja, ini lambdanya itu sekitar 5,5 kali 10⁻⁷. Nah, tadi kan V kuadrat per C kuadrat itu sekitar 10⁻⁸ ya. Jadi V per C-nya itu saya ambil ordernya 10⁻⁴. Ya, jadi di kuadratnya 10⁻⁸. Kemudian jaraknya kita ambil 22 meter. 22 meter. Maaf. L-nya 11, jadi kalikan 2, jadi 22 meter. Ya. Jadi didapat pergeseran antara terang gelapnya itu 0,4 menurut ramalan teori. Nah, yang Michelson-Morley dapatkan, dia ingin membuktikan angka ini. Perubahan dari terang gelap ini didapatkan harusnya 0,4. Nah, ternyata yang dia dapatkan itu adalah ordernya sekitar 1/100 ya, jadi 0,01. Nah, ini didapatkan di tabel ini. Michelson-Morley itu 1881, dia didirikan di Potsdam, panjangnya 1,2. Jadi berdasarkan apa? Tadi kita dapatkan 0,4 ya. Oh sorry, ini yang di Cleveland, maaf, yang di Cleveland. Ini 11 meter. Itu 0,4 berdasarkan teori Ether. Kalau yang didapatkan ternyata yang batas atas yang teramati oleh pergeseran Fring itu 0,01. Jadi 0,4 ke 0,01 itu kan apa ya, berapa kalinya itu ya. Jadi bisa dikatakan ya eksperimennya masih apa istilahnya sangat jauh hasilnya kan ya. Itu udah dia jauh di atas dari, kalau dalam pengukuran statistik itu standar deviasi ya. Biasanya kalau standar deviasinya 1 ya, sekitar 1 itu bisa dipercaya, bisa dikatakan betul eksperimennya ya. Jadi ini ternyata sampai berapa kalinya ini? 1/40 ya. 1/40 ya. 1/40. Jadi 40 kali dari 0,01. Jadi seperti ini ya, nilai orang bayar zakat itu 1/40-nya. Ya, jadi Michelson-Morley ini uji coba yang keduanya yang bisa dikatakan sangat bagus. Nah, makin kesini, Michelson awalnya dia menguji coba itu di Potsdam ya, di Potsdam 1881. Ya, ini kalau seperti ini 0,04, 0,02 ya masih bisa dipercaya. Tapi ketika sudah berbeda angkanya itu ya bisa artinya apa, bahwa medium meter itu artinya tidak ada ya, tidak ada karena istilahnya hasilnya itu negatif. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, saya mau nanya tentang eksperimennya, Pak. Ya. Apakah saat dari sudah mantul ke M1 ke M, itu apa balik ke lasernya lagi atau tidak, Pak, cahayanya? Bukan laser ini cahaya tampak. Oh iya, cahaya tampak, maaf. Nah, kenapa maksudnya? Dari M1 dari M ke M1, terus?
Terus M1 ke M lagi itu apa balik ke sumber cahaya, Pak? Oh, maksudnya dibiaskan lagi ke S gitu. Iya, betul, Pak. Oh, ya itu mungkin aja. Cuma kan nanti yang terukur oleh pengamat ini, yang T ini, yang diobserve itu kan yang dipantulkan, bukan yang dibiaskan ke sumber. Karena kan nanti istilahnya gini, perbedaan pergeseran terang gelap itu kan terkait dengan adanya perbedaan jarak kan yang ditempuh antara dari cahaya yang dari M ke M1 dengan dari M ke M2. Jadi kalau Anda lihat interferensi Young itu kan akibat adanya perbedaan jarak antar dua celah kan yang menyebabkan perbedaan fasa gitu. Nah, itu intinya sama. Jadi interferensi itu dia ada perbedaan jarak. Jadi kan dari M ke M1 dengan dari M ke M2 kan yang tadi kita ambil kan itu secara umum kan dia tidak sama kan ya. Nah, kalau kita ambil sama itu gimana? Itu juga ternyata masih ada perbedaan gitu. Nah, karena itu kita ambil sama, dia tuh harusnya tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, dan itu memang cocok sesuai dengan yang dihasilkan oleh percobaan Michelson-Morley. Kalau yang dari teori ethernya itu tetap ada perbedaan yang 0,4 ini. Ketika L1-nya sama dengan L2. Cukup jelas ya, mudah-mudahan itu menjawab. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya percobaan seperti Michelson-Morley ini apa istilahnya masih berlanjut ya. Ini yang terakhirnya adalah JUS tahun 1930 di Jena, Jerman. L-nya itu 21 meter, prediksi teaternya 0,75. Dia dapatannya limit free-nya itu 0,02. Nah, kemudian ada perkembangan lagi. Jadi memang waktu itu Michelson-Morley itu juga bingung ya, apa namanya kok hasilnya bisa negatif gitu ya. Ini ada apa gitu. Itu kan berarti kesimpulannya memang teori ether itu tidak ada gitu. Nah, ada Lorentz ya. Henrik Lorentz itu dia membuat sebuah yang disebut namanya kontraksi gitu. Jadi artinya bahwa apa istilahnya hasil negatif dari Michelson-Morley itu diakibatkan oleh adanya kontraksi gitu. Kontraksi. Nah, si Lorentz ini dia membuat rumus kontraksi waktunya ini dengan yang panjang ini itu ditujukan untuk menjelaskan kenapa hasil dari Michelson-Morley itu negatif gitu. Dan itu memang cocok gitu ya. Jadi seperti itu. Itu perkembangan selanjutnya, tapi ternyata ya orang masih belum puas gitu ya dengan jawaban itu. Karena kenapa? Karena Lorentz itu hanya memberikan jawaban yang sifatnya parsial, gitu. tidak umum. Oke. Nah, jadi karena hasilnya itu negatif ya. Hasilnya negatif ya. Jadi fisikawan pada saat itu jadi istilahnya ini mekanika Newton. Ini mekanika Newton. Pertama tebal ya, sebentar. Ini mekanika Newton. Ini teori AM.
Jadi pilihannya ngerubah ini atau ini tidak dirubah, ini yang dirubah. Gitu. Ya. Nah, jadi pada saat itu fisikawan masih bingung ya, bimbang ini mana yang mesti dirubah. Keduanya itu mungkin. Nah, baru dari sini Einstein ya, Albert Einstein itu membuat sebuah terobosan gitu. Dia mengubah mekanika Newton ya dengan memanfaatkan beberapa temuan orang yang salah satunya itu dari Lorentz. Ya. Dan juga kalau ini Henry, kalau ini salah satu gurunya yaitu Hermann Minkowski. Nah, jadi istilahnya ya bisa dikatakan langkah ya Einstein ini termasuk orang yang jenius ya. Kenapa? Karena dia berani mengambil langkah merubah atau memodifikasi mekanika Newton. Nah, jadi tahun 1905 Einstein itu mempublikasikan ada 5 paper atau makalah di namanya Annalen, jurnalnya namanya, sampai sekarang masih ada. Tapi itu sekarang udah review ya. Annalen der Physik Jerman. 2 diantaranya 2 paper tentang teori relativitas khusus. Kemudian 1 paper tentang efek fotolistrik. Yang Einstein diganjar itu bukan terkait relativitas khusus ya atau relativitas, tapi terkait dengan efek fotolistrik. Satunya lagi itu adalah paper tentang graf Brown. Satunya lagi dia tentang papernya terkait dengan disertasi doktornya dia. Doktor ya, tentang molecular dynamics. Jadi Einstein itu punya banyak karya sebenarnya, tidak hanya relativitas, tapi yang terkenal itu 2. Relativitas dengan teori efek fotolistrik. Nah, apa yang dilakukan Einstein itu sederhana. Ya, jadi kalau misalkan ini di papernya, di yang bagian pertama dia tuliskan, hitam aja. Ini X, ini Y, gitu ya. Jadi kalau ini adalah titik A, ini titik B, ini ada cahaya yang memancarkan, gitu. Gamma lah kita sebut ya. Dia dari A ke B. Oke. Kecepatannya itu adalah C, kelajuan itu adalah C. Jadi jarak delta S, delta N lah ya. Delta R AB, ya, itu sama dengan apa? Ya C kali delta T. Gitu. Jadi ini adalah tidak lain adalah akar dari XA kurangi XB kuadrat tambah YA kurangi YB kuadrat tambah ZA.
Ini saya sebut aja sama dengan C delta T lah ya. Delta T satunya saya sebut aja delta T. Jadi ini nanti akan sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat sama dengan C kuadrat kali delta Z kuadrat. Ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini. Saya tuliskan di bawahnya lah. Maaf, nih saya tuliskan di bawahnya. Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat C kuadrat kali ini hal yang penting di sini. Oke. Nah, Einstein dalam papernya itu memperkenalkan bentuk seperti ini. Jadi dari cahaya dari A ke B itu melambat, ya. Jaraknya itu adalah sekian, didapatkan hal seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara di Newton tentang kerangka inersial, kerangka inersial itu kan diam atau GLB kan, bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan delta X kuadrat, terlalu kecil ya. Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat, ini sama dengan C kuadrat kali ini kuadrat. Ini kita ambil dia diam. Jadi kerangkanya diam atau pengamatnya diam. Nah, kalau yang GLB gimana? Nah, GLB itu tinggal nanti Anda ganti jadi delta X prime kuadrat tambah delta prime kuadrat tambah delta Z prime kuadrat sama dengan C prime kuadrat kali delta T prime kuadrat. Nah, ini adalah yang GLB yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dari sini lalu Einstein itu memunculkan dua postulatnya. Sebenarnya bukan postulat ya, kalau dulu mungkin postulat, sekarang udah prinsip. Prinsip relativitas. Prinsip relativitas khusus. Berdasarkan ini. Jadi yang pertama adalah kerangka inersial bersifat ekivalen. Maksudnya ekivalen itu sama. Maksudnya ekivalen itu begini. Saya bisa ya, membuat sebuah transformasi, ini bahasa formalnya, itu yang mengubah dari GLB ke kerangka diam atau sebaliknya. Jadi sebuah kerangka itu dikatakan ekivalen ketika saya punya transformasi yang mengubah misalkan dia dari diam ke bergerak atau bergerak ke diam. Itu dikatakan ekivalen. Jadi kerangka inersial itu masih diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Itu masih sama.
Tetapi prinsip relativitas khusus di sini itu mengkhususkan pada yang disebut ini nih, besaran ini yang namanya interval peristiwa. Interval peristiwa cahaya. Sebenarnya nol interval ya, event. Jadi interval cahaya. Yang kedua itu adalah kelajuan cahaya dalam vakum yang namanya C di sini. Baik dia itu diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan itu sama. Jadi artinya nanti C prime di sini itu sama dengan C. Nah, dari dua prinsip ini nanti bisa saya simpulkan bahwa transformasi Lorentz lah yang cocok untuk ini. Jadi bukan lagi transformasi Galilea. Jadi Galilea itu hanya bentuk khusus saja. Gitu. Tahunya dari mana? Nah, ini kita lihat sekarang dari sini. Jadi kalau misalkan ada dua buah kerangka, ini X, ini Y, ini O, Z-nya itu tegak lurus dengan bidang. Terbalik ya, maaf, terbalik saya. Ini X, ini Y, horizontal X, vertikal Y, ini juga X prime, ini Y prime, ini O prime. Gitu. Dia bergerak misalkan sepanjang sumbu X dengan kecepatan V gitu ya. Nah, jadi ada sebuah prinsip yang namanya prinsip korespondensi. Atau nanti kita ceritakan ini aja. Jadi, nah transformasi ini jadi dari apa istilahnya X prime gitu ya, sama dengan A11 misal atau jangan 11 yang apa-apa A aja lah. Itu adalah AX tambah B CT, kemudian CT prime itu adalah CX tambah D CT. Saya tidak memakai, jangan C ya, mungkin misalkan apa ya. Karena C ini udah dipakai sebagai kecepatan cahaya, kelajuan cahaya ya. Sebut aja inilah ya, A1, B1 gitu ya, supaya gampang. Jadi kalau di sini adalah jadi delta X prime, maka ini ada, sebelum saya lupa. Jadi karena ini hanya bergerak sepanjang sumbu X, jadi hanya X dan T-nya saja yang berubah. Ya. Ingat di sini, jadi di sini bedanya di kerangka inersial di Newton, waktu itu kan bersifat absolut, jadi delta T-nya itu sama dengan delta T prime. Kalau di Einstein itu tidak, jadi dia bersifat relatif waktu itu. Jadi makanya di sini saya tulisnya ada X prime dengan CT prime, sedangkan sisanya yang lain seperti Y prime itu sama dengan Y dan Z. Jadi yang berubah itu aja ini saja. Jadi kalau dari sini saya dapatkan kalau dia itu delta X prime berarti ini adalah A kali delta X ditambah B kali C kali delta T. Begitu juga dengan C kali delta T prime sama dengan A1 delta X tambah B1 C kali delta T.
Begitu juga ini delta Y prime itu sama dengan delta Y, delta Z prime itu sama dengan delta Z. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang yang prime-prime di sini, itu saya masukkan kemana tadi? Ke sini. Ini Anda lihat ya. Jadi ini adalah dalam kurung. Ini adalah A kali delta X ditambah B kali C kali delta T. Tadi sempat terputus ya? Atau hang? Halo? Sekarang sudah terdengar lagi, Pak. Terdengar lagi, oke. Ya udah. Tadi sempat terputus ya? Iya, Pak, kayaknya, Pak. Oke, ya udah. Ini saya hapus dulu. Ini adalah C kali delta T kuadrat tambah delta Y prime sama dengan delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat ya, karena sama. Dan ini sama dengan ini A1 kali delta X. Oke. Nah, ini nanti kalau Anda ini kan, jadi ini adalah, saya langsung pindahin aja, ini adalah A dikurangi A1. A kuadrat dikurangi A1 kuadrat kali delta X kuadrat ditambah 2 kali B A C delta T delta X gitu. Kemudian ditambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat sama dengan 2 kali A1 B1 delta X kali C delta T ditambah ini B1 kuadrat dikurangi B kuadrat kali delta C delta T kuadrat. C kuadrat kali delta T. Oke, ini terlihat ya semua. Jadi yang bagian ini itu berasal dari sini. Karena kan ada delta X kuadrat, oke. Kemudian bagian yang ini itu berasal dari sini. Jadi saya keluarkan. Anda lihat di sini nih. Jadi kalau Anda lihat di sini,
suku ini nih, itu harus saling menghilangkan. Kenapa? Karena kalau itu dianggap ekivalen, itu kan artinya tidak ada suku silang ya antara delta X dengan delta T. Oke? Sehingga dari sini saya dapatkan kondisi yang pertama. Ya, agar supaya hilang, maka didapatkan kondisi yang pertama, A kali B itu sama dengan A1 kali B. Oke. Yang kedua, A kuadrat kurang A1 kuadrat itu sama dengan 1. Yang ketiga, apa tadi? B1 kuadrat kurang B kuadrat juga sama dengan. Jadi kita didapatkan 3 kondisi ini. Di sini ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Oh, Pak. Ya. Yang kondisi pertama itu kan supaya kedua suku tadi itu saling menghilangkan. Ya. Kalau kondisi 2 sama 3 saya masih belum paham kok bisa ada kondisi itu, Pak. Ya ini kan 1 di sini. Ini kan koefisiennya berapa di sini? Oh, Dengan di sini nih, saya pakai yang hitam. 1 kan? iya 1, Pak. Ya. Makanya dia ada kondisi yang 2 dan 3. Oh iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang apa namanya? Jadi transformasi yang seperti ini, itu bisa saya tuliskan seperti ini. CT prime, X prime, Y prime, Z prime, itu sama dengan pakai matriks ya. Berapa nih? Sebentar. B1 ya, maaf. Berarti di sini B1. Berarti di sini B1. CT X Y Z. Berarti CT prime itu apa aja? B1 dengan A1. Dari sini saya ini 0. Kemudian X prime itu adalah ya, A dengan B. Ini B, di sini A 0. Sedangkan Y prime sama dengan Y kan, jadi 0. Itu bentuk matriksnya, oke? Nah, sekarang saya misalkan mengambil B di sini itu sama dengan V per C kali gamma. Nanti gamma kita tentukan itu apa. Oke? Oke. Kemudian A kali B sama dengan 1. Berarti A kali B sama dengan 1 berarti A-nya kita ambil sama dengan gamma aja dulu. Kemudian apa lagi? A1 itu sama dengan B
Kemudian yang ini sama dengan B1. Sekarang memenuhi nggak persamaan yang kondisi yang pertama? A kali B sama dengan apa? V per C gamma kuadrat. Sedangkan A1 kali B1 itu juga sama ya. Jadi ini sama. Oke. Betul ya? Saling bertukarkan. Kemudian ini A kuadrat, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, A kuadrat kurangi A1 kuadrat. A kuadrat itu apa? Gamma kuadrat dikurangi A1 kuadrat. Berarti V kuadrat per C kuadrat gamma kuadrat sama dengan 1. Jadi didapatkan agar supaya memenuhi, berarti ini sama dengan 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat pangkat minus 2. Jadi gamanya harus bentuknya seperti ini. Sehingga nanti bentuk transformasinya ini berarti jadi CT prime itu sama dengan gamma X tambah V per C kali gamma kali C delta T, CT maaf. Kemudian X prime itu adalah V per C gamma kali X ditambah gamma kali C T. Jadi tidak pakai matriks seperti ini aja. X prime, oke. Kemudian untuk yang Y prime, ini adalah Y, sedangkan Z prime ini adalah Z. Ini Anda lihat ini ada disebut namanya transformasi Lorentz. Gitu. Ya. Jadi transformasi Lorentz ini itu menggambarkan kalau ada kerangka yang bergerak, ini misalkan X, ini Y, ini yang diam, kemudian ada kerangka lain, X prime, Y prime. Gitu. Ini kelajuan itu adalah V. Nah, maka hubungan antara koordinat O prime di sini dengan O itu dihubungkan oleh transformasi Lorentz. Jadi kecepatannya itu arahnya ke kanan. Sekarang kita bisa balik. Kalau misalkan ini X prime, ini Y prime, dia kita anggap diam, gitu. Itu ekivalen dengan saya katakan bahwa kerangka ini ada O prime, dia diam. Ini ekivalen dengan saya katakan bahwa ini adalah kerangka O di sini itu bergerak ke kiri dengan kecepatan min V. Nah, kalau seperti ini gimana? Seperti ini mah gampang. Jadi kalau sebelah kirinya itu prime, di sebelah kanan bukan prime. Nah, sekarang kalau saya rubah gimana? Jadi misalkan, maaf. Jadi misalkan ini saya rubah jadi CT, terus jadi CT, X, Y, dan Z. Ini gimana? Nah, ini yang menariknya itu adalah digambarkan jadi seperti ini. Jadi ini adalah gamma X minus V per C gamma CT sama dengan minus V per C gamma X tambah gamma CT ini sama dengan Y prime,
maaf ini pakai prime. Jadi artinya kita tinggal mengubah V menjadi min V. Jadi kita mengubah semua di yang bukan prime dinyatakan dengan yang prime. Nah, kalau yang seperti ini namanya inverse transformasi Lorentz. Ada pertanyaan enggak? Nah, V di sini walaupun itu konstan, tapi dia bernilai real ya. Maksudnya bernilai real itu adalah bahwa V di sini itu lebih kecil dari minus tahingga dan lebih besar dari minus tahingga, lebih kecil dari plus tahingga. Jadi di sini tidak ada batasan bahwa dia itu harus ke C, gitu. Harus lebih kecil dari C. Jadi istilahnya kalau dari transformasi ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Oh, V itu bisa lebih kecil dengan C. Kalau dari sini, nah. Tapi kalau Anda lihat di sini, kalau dari bentuk gamma, tadi mana gamma? Nah, gamma yang seperti ini. Tapi kalau dari gamanya, ini kan seolah-olah saya membatasi kan. Padahal enggak, bahwa yang lebih kecil atau sama dengan C itu ya dia bersifat fisis aja. Jadi itu bersifat fisis. Untuk V lebih kecil atau sama dengan C. Jadi memang makanya ini nanti kalau terkait dengan D itu harus real di sini. Jadi ini nanti dapat C. Gitu ya. Jadi ketika V sama dengan C dia akan singular. Jadi ketika V sama dengan C, gamma di sini akan singular. Gitu ya. Akan meledak dia. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak ada. Jadi ini beda daerah, nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau yang ini nanti biasanya kalau untuk yang V lebih kecil ya dari C, atau nama begini. Jadi kalau untuk V lebih kecil dari C, ini untuk benda-benda bermassa. Massa diam. Massa diam. Nah, kalau yang di sini itu adalah cahaya. Jadi artinya ini menandakan bahwa untuk V lebih kecil dari C, maksudnya mutlaknya gitu. Lebih kecil dari C itu biasanya benda-benda yang punya massa diam. Atau punya massa diam itu begini. Kalau ada benda bergerak, jadi saya bisa membuat kecepatan yang sama dengan dia bisa saya lihat diam terhadap saya. Itu maksudnya itu. Jadi benda punya massa diam. Rest mass namanya. Kalau cahaya, karena gamanya itu menuju tak berhingga, jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan sebuah kerangka di mana kita bisa melihat cahaya itu diam. Gitu. Ya, jadi itu berbeda dunia istilahnya. Nah, kalau V-nya itu lebih besar dari C, gamma akan imajiner.
Gamma itu akan imajiner. Nah, jadi ya ini bisa dikatakan tidak fisis. Tidak fisis. Maksudnya tidak fisis itu bukan berarti tidak ada ya, artinya mungkin dia bisa jadi ada, ya. Tapi kita nggak tahu. Gitu. Jadi apa namanya? Ya arti tidak fisis itu apa istilahnya? Ya apa istilahnya? Ya memang bisa dipertanyakan apakah ini keterbatasan dari relativitas khusus atau bukan gitu ya. Tapi sampai sekarang orang belum pernah ketemu kelajuan benda yang kelajuannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, ini juga ada catatan sebenarnya. Catatan. Jadi kalau Anda pernah dengar Lene, tulisannya gimana ya Lene? Ya? Dari Harvard. Kan menurut relativitas cahaya itu V sama dengan C. Tapi ketika di sekitar suhu 0 Kelvin gitu, cahaya justru V-nya itu bisa sampai 1 meter per sekon. Jadi artinya ini punya massa nggak berarti? Ya istilahnya cahaya itu di sini berarti punya massa efektif namanya. Punya massa efektif. Dan massa efektif ini sedikit berbeda ya, jadi dengan massa yang biasa kita kenal. Massa efektif. Jadi kalau seperti ini, relativitas ini tidak berlaku lagi gitu. Jadi makanya bisa dikatakan tidak lengkap gitu. Makanya itu. Jadi ini tuh sebenarnya udah memasukkan efek kuantum kalau seperti ini. Efek kuantum. Efek kuantum cahaya. Jadi udah masuk ke sifat kuantum cahaya. Nah, jadi memang juga teori relativitas khusus itu juga punya keterbatasan ya. Jadi cahaya itu ternyata bisa direm gitu ya. Sehingga dia itu bisa jadi berhenti yang kecepatannya mendekati 0. Jadi di sekitar suhu segitu itu berarti cahaya itu bisa direm. Ini yang disebut namanya Bose-Einstein condensation, BEC. Bukan BC yang di Solanjana bukan ya. Itu mah jual elektronik. BC itu maksudnya Bose-Einstein condensation. Jadi artinya cahaya itu ketika suhunya makin 0 dia akan bertumpuk di suatu keadaan menjadi sebuah materi baru, itu namanya materi Bose-Einstein. Karena kan cahaya itu dia bersifat boson ya. Cahaya itu kan bersifat boson. Jadi dapat apa istilahnya? Bertumpuk pada satu keadaan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, jadi saya resumkan apa yang udah kita dapatkan ya. Jadi ini kita sekarang sudah mulai masuk ke teori relativitas khusus dengan 2 prinsipnya, yaitu prinsip kerangka inersial bahwa itu bersifat ekivalen ya. Jadi dikatakan relativitas khusus itu adalah relativitas yang menggunakan kerangka inersial sebagai alatnya gitu. Jadi bahwa kerangka inersial itu bersifat ekivalen. Jadi menempati kerangka inersial itu menempati
hal yang khusus gitu dalam fisika, hal yang spesial gitu ya. Nanti kalau relativitas umum itu perlakuannya sama, tidak ada perlakuan khusus gitu. Jadi kerangka inersial maupun non inersial bersifat ekivalen. Tapi itu di luar dari bahasan kita. Jadi pertamanya perbedaannya adalah kalau kerangka inersial di Newton itu dia berbicara di mekanika Newton di 3 dimensi. Sedangkan di relativitas khusus kerangka inersialnya itu kita berbicaranya di dimensi 4 ya, karena ada waktu di sini. Selain ruang waktu. Kemudian yang kedua itu adalah C sama dengan C prime, artinya bahwa kelajuan cahaya itu tidak bergantung pada gerak pengamat. Ini saya ambil contoh untuk transformasi Lorentz yang sangat sederhana, di mana kerangkanya itu O prime itu bergerak di sepanjang sumbu X, gitu ya, sehingga bentuknya itu jadi seperti ini kurang lebih. Ya, agar supaya dia itu invariant, maka interval peristiwa tersebut harus bertransformasi terhadap transformasi Lorentz sebagai simetrinya. Jadi itu yang kita dapatkan, dan transformasi Lorentz ini bersifat hiperbolik. Yang tadi saya. Oke, apa lagi ya? Kemudian interval peristiwa ini secara umum itu dinyatakan dengan S yang namanya proper length. S itu bisa dinyatakan sebagai C, konstanta kelajuan cahaya, dengan tau ya sebagai proper time. Waktu sebenarnya. Dan ini terbagi jadi 3 daerah, ada light cone, time-like regions, dengan space-like regions. Jadi untuk yang space-like region itu tidak fisis, kenapa? Karena tidak berlaku kausalitas di sana. Nanti akan saya tunjukkan mungkin untuk minggu depan ya, bahwa space-like region ini terkait dengan benda-benda yang kelajuannya melebihi kelajuan cahaya. Oke, mungkin itu aja, kecuali kalau Anda ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Yang di bagian interval peristiwa itu kan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat plus delta Z kuadratnya jadi delta tau ya Pak. Nah itu dari Yang mana? Yang itu Pak, yang baris pertama delta X kuadrat. Oke, ya. Ya itu jadi delta tau itu di besaran waktu Pak, dari besaran panjang atau gimana Pak? Maksudnya tau ini? Iya. Kan tau itu di sini besaran. ya, tau di sini adalah proper time. Jadi nanti itu bisa sama dengan minus C kuadrat delta tau kuadrat gitu. Oh, di bawahnya itu berarti ada C-nya. Yang mana? Yang di sini. Oh, itu R. Yang mana ini? Ini delta R kuadrat ya. Oh iya. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau nggak kita akhiri ya. Oke. Terima kasih semua. Selamat pagi. Ya, jaga kesehatan.